Di salah satu video gua ada yang request untuk ngejelasin perbedaan data engineer dan data science. Kebetulan gua sedikit tahu tentang data engineer dan data science itu apa, dia ngapain aja, skill yang dibutuhkan apa aja, responsibility-nya apa aja. Gue sedikit tahu dan ya saat ini gue ingin nge-share pengetahuan gue tentang data engineer dan data scientist. Semoga bisa ngebantu lo dalam mencari karir, dalam memilih karir sebagai programmer yang ingin berkarir di bidang data. Lo mau masuk ke data engineer atau data scientist atau data analis kayak gitu. Tapi untuk saat ini perbedaan data, gue akan nge-share pengetahuan gue tentang data engineer dan data science. Oke, gue coba ngejelasin sesimpel mungkin biar lu dapat gambaran besarnya. Menurut gue data engineer itu mirip kayak software developer atau software engineer. Jadi dia lebih banyak ngoding, lebih banyak bermain arsitektur komputer, lebih banyak main infrastruktur, service, platform dan lain sebagainya. Karena tugas dia itu adalah memastikan jalur proses pengolahan data mentah ke data siap pakai siap analisis itu berjalan dengan lancar. Istilahnya data pipeline. Nah, proses ini tuh harus dipastikan lancar, tidak bermasalah dan scalable, kemudian scalable tuh aman, aman dan robust lah atau ya tahan banting istilahnya. Nah, itu adalah tugas data engineer, memastikan data pipeline atau proses jalur proses pembuatan atau proses transformasi data mentah ke data siap jadi pakai itu berjalan dengan lancar. Nah, berarti dia harus bisa ngedesain, harus bisa nge-maintenance, harus bisa bikin arsitektur, bikin infrastruktur, atau ya kalau udah ada infrastruktur yang tersedia dia bisa menyatu-nyatukannya, bisa ngegabungin, bisa mengkombinasikannya dengan baik sehingga jalur itu aman, lancar dan cepat juga. Jadi prosesnya nggak hanya aman, jalan lancar, tapi juga bisa lebih cepat, efisien dan efektif. Kemudian tanggung jawabnya adalah, karena tadi dia memastikan jalur prosesnya itu harus lancar, harus aman, dan harus cepat, efisien, dan juga harus benar hasil nanti barang jadinya, maka dia harus memastikan bahwa data flow dari sumber mentah, dari data sumber yang masih mentah ini ke data siap jadi itu flow-nya aman, lancar. Kemudian karena dia ngeproses data mentah menjadi data siap jadi, maka dia bertanggung jawab untuk melakukan proses data pre-processing, data cleaning, data cleansing, data normalization, data standardization, dan sebagainya. Lu bisa cari sendiri apa itu data cleaning, data normalization, data standardization, kayak gitu-gitu. Intinya adalah itu proses untuk menjadikan data mentah ini yang mungkin datanya berantakan, gak rapi, banyak nilai yang aneh-aneh, misalnya alamat isinya nomor telepon dan lain sebagainya, itu menjadi data yang bersih. Alamat isinya alamat, telepon isinya telepon, dan lain sebagainya. Kemudian karena data mentah ini itu akan digunakan oleh tim selanjutnya, maka akses ke data ini atau penggunaan data jadi ini harus dipastikan lancar. Jadi data accessibility-nya itu harus dipastikan lancar, cepat, tidak error, tidak delay, tidak lama, dan lain sebagainya, tidak lemot. Karena ya data ini nanti lu bertanggung jawab untuk menyediakan data cleaning yang nanti akan dipakai oleh tim selanjutnya, misalnya tim data science, tim machine learning, tim product team, kayak gitu. Jadi lo harus memastikan bahwa itu data accessibility-nya lancar. Kemudian apa kemampuan yang harus dimiliki oleh data engineer? Karena
gua rasa data engineer itu mirip dengan software developer atau software engineer, maka dia harus punya skill komputer, skill programming yang banyak dan yang low level. Karena kalau misalnya lu belajar programming low level, lu bisa ngebuat program yang bisa berjalan dengan cepat. Oke. Semakin low level bahasa pemrograman komputer, semakin mendekati bahasa komputer, itu semakin cepat. Oke. Nah, ada beberapa bahasa pemrograman atau common skill yang bisa lu pelajarin sebelum masuk ke data engineer. Pertama adalah general programming skill. General programming skill tuh di sini gua bagi ada 3, ada Python, Scala, dan Golang. Python lu udah tahu lah ya. Ini karena tadi gue bilang bahwa di jalur transformasi ini atau di jalur proses data pipeline tadi itu ada proses transformasi, ada proses data pre-processing, ada proses data normalization, cleaning, cleansing, dan lain sebagainya. Itu kan bisa lu pakai Python salah satunya, karena Python kan ya lo tahu adalah bahasa pemrograman yang paling populer untuk masalah pengolahan data, baik itu untuk data scientist, data engineer maupun data analisis. Kedua adalah Scala. Nah, Scala ini lebih ke arah bahasa untuk distribusi sistem, karena lo tahu sendiri bahwa untuk mengolah data mentah yang misalnya udah termasuk big data, lo nggak bisa pakai Python yang sifat bawaannya itu adalah single thread atau ya single processing lah. Lu harus bisa mengolah ini dengan membagi mereka secara banyak gitu, secara ada chunk-chunknya, ada potongan-potongannya. Lu bagi si big data ini jadi beberapa potong, kemudian setiap potong ini diproses secara bersamaan, secara paralel. Itu menggunakan bahasa pemrograman yang support distributed system. Salah satunya adalah Scala. Go ini lebih ke arah ini juga bisa untuk distribusi sistem, tapi ini mungkin lebih ke arah microservice. Biasanya kalau misalnya lu bikin data pipeline, lebih baik lu bikin suatu arsitektur tuh lebih baik microservice. Jadi setiap program itu ada di containerize, kayak di bikin environment sendiri. Setiap program ini environment sendiri, program ini environment sendiri. Jadi kayak programnya kecil-kecil tapi dan kelihatan banyak. Cuma itu lebih baik daripada lu pakai monolith. Kalau monolith tuh kayak lu bikin semua, lu punya banyak fitur, banyak program, lu jadiin satu package, jadi satu program gede. Terus ya udah nanti data masuk ke program gede ini terus keluar. Nah itu mungkin kelihatan lebih simple karena lu ngerjain sekali terus langsung diupload sekali. Tapi kalau misalnya ada masalah itu lu susah nyarinya. Makanya mending di microservice. Jadi setiap environment, setiap container itu punya tugasnya masing-masing. Jadi kalau ada error lu bisa masuk ke kontainer ini aja tanpa mengganggu, tanpa harus mengganggu ketiga kontainer sisanya misal. Oke, itu Go untuk microservice. Kemudian skill selanjutnya adalah database, karena lagi-lagi lu harus membuat jalur pemrosesan data dari data mentah menjadi data siap jadi. Nah, data siap jadi ini akan disimpan di dalam database, dan database ini akan digunakan oleh tim selanjutnya seperti product team, data science team, atau machine learning team. Kemudian, yang terakhir ini distributed system. Nah, distributed system tadi salah satu bahasa pemrogramannya adalah Scala, tapi distributed system juga ada khusus, ada belajar lagi. Salah satunya Hadoop. Ya, Hadoop adalah salah satu platform untuk distribusi sistem yang support distribusi sistem. Dia ada dua komponen, HDFS itu untuk penyimpanan distributednya, untuk storage-nya, terus ada Yarn itu untuk processing paralelnya. Oke, gua nggak akan ngebahas itu detail di sini. Gua hanya high levelnya aja. Dan cloud engineering. Oke, jangan lupa bahwa kita udah di ranah big data, dan kita mungkin tidak bisa, kalau kita terbatas biaya ya, kita tidak bisa
scalable server kita atau komputer kita atau ya server kita lah ya, itu kalau misalnya kita pakai server lokal gitu on premise di kantor kita misal, itu kalau udah mau pengolahan big data mungkin nggak akan scalable, apalagi kalau misalnya dana lu juga masih belum banyak untuk mengembangin server untuk nge-scale up server menjadi lebih tinggi speknya, storage-nya lebih gede dan lain sebagainya. Maka kita harus belajar juga cloud engineering. Kita gunain service cloud yang ada seperti Google Cloud Platform, AWS, Azure dan lain sebagainya. Ya itu penting. Nah, yang terakhir adalah yang bukan kerjaan data engineer, atau siapa sih yang bukan data engineer, yang bukan termasuk data engineer. Salah satunya adalah data science, pasti nanti gue jelasin kenapa. BI, business intelligence, itu juga bukan data engineer. Dan ML engineer itu juga bukan data engineer. Jadi data engineer khusus untuk membangun pipeline. Nanti data yang udah siap jadi, siap analisis, siap training, itu baru digunain oleh si data scientist, atau oleh BI atau oleh ML engineer kayak gitu. Jadi ML, BI, DS, data science bukan termasuk data engineer. Oke, itu untuk data engineer. Nah, sekarang data science. Oh gini. Ya udah, oke. Data science dulu. Data science itu lebih ke arah mengolah data yang udah bersih tadi. Itu terus biasanya data scientist itu untuk melakukan predictive analytic menggunakan machine learning atau advanced statistic. Oke, jadi dia tugasnya itu untuk kita punya data, terus kita olah pakai advanced statistic atau machine learning, terus kita bisa memprediksi ke depan apa yang akan terjadi berdasarkan data yang kita punya. Kalau kita misalnya punya data penjualan, maka penjualan ke depan akan seperti apa, akan naik atau akan turun. Sesimpel itu data scientist yang gue tahu. Jadi ya predictive analytic, forecasting, clustering, classification, pokoknya segala bidang ML, sub ilmu dari ML, clustering, classification, forecasting, kemudian predictive analytics, fraud detection, kayak gitu, itu bagian dari data scientist. Nah, dia butuh data bersih tadi. Nah, data bersih dikerjain sama data engineer. Jadi data scientist nggak melakukan apa yang dilakukan data engineer. Dia cuma mana data udah jadi dari data engineer sini, gue minta, gue olah, dan gue dapat prediksinya, dan ya gue bisa sampaikan ke stakeholder, ke high level, ke C level kayak gitu, ke general manager atau direktur atau manager, hasil dari analisis gue, prediksi gue terkait data lu nih, data perusahaan ini ke depan akan seperti apa. Itu data scientist. Jadi sesimpel itu. Oke. Nah, data scientist, kenapa data scientist itu lebih banyak daripada data engineer? Karena data scientist itu menurut gua itu modal, itu apa ya? Hampir semua jurusan yang mempelajari matematika dan statistik dan kalkulus kayak gitu, dan programming ya. Atau programming enggak deh. Pokoknya matematika, advanced statistik, probabilitas, kalkulus, semua yang mempelajari itu atau semua yang mau mempelajari itu plus programming itu bisa jadi data scientist. Jadi nggak hanya anak IT, bahkan anak IT jarang kali yang jadi data scientist. Atau ya pokoknya anak IT bisa jadi data scientist. Lu orang matematika sangat bisa jadi data scientist. Kedokteran juga bisa jadi data scientist kalau lu belajar mendalami statistik. Kemudian anak statistik pasti, apalagi teknik semua pasti, teknik mesin, teknik apa, karena pasti kan kalian belajar statistik, semua teknik bisa, semua saintek, jurusan saintek bisa, kedokteran bisa juga, dan ya banyak pokoknya, semua banyak dari cabang. Bahkan dari sosum juga, kalau lu belajar statistik lu bisa masuk mesin, lu bisa tinggal belajar programming, lu akan jadi data scientist
Oke, jadi nggak susah untuk masuk ke data scientist. Yang penting lu punya fondasi matematika yang kuat, statistik yang kuat, plus ilmu programming. Nah, data engineer ini jumlahnya masih cukup sedikit lah gua rasa, karena dia basicnya software developer, software engineer. Nah, ini lahan yang subur buat anak IT. Oke, karena apa? Karena ya jelas dia udah belajar tentang komputer, tentang data structure, tentang algoritma, tentang data memory, kemudian bahasa pemrograman juga udah banyak. Bahasa pemrograman low level kayak C, C++, kemudian apa lagi? Pokoknya udah belajar basic komputer. Kemudian distribusi sistem juga tinggal mendalami lagi, dan coding ya udah, itu udah makanan sehari-hari. Makanya data engineer itu untuk di luar IT itu cukup struggle untuk masuk ke situ, untuk belajar itu, karena kita harus belajar komputernya dulu. Lo harus paham desain sebuah arsitektur komputer, sebuah arsitektur jaringan, cyber security kayak gitu. Jadi lumayan cukup challenging, lumayan cukup struggle effort untuk bisa bekerja atau punya skill di bidang data engineer. Bukan tidak mungkin, tapi cukup struggle dibandingkan data scientist. Oke, jadi itulah penjelasan gue, itulah sharing gue tentang data scientist dan data engineer. Bedanya apa, skill yang dipakai apa, dan mungkin gue kasih tahu juga tadi kenapa data scientist lebih banyak daripada data engineer. Dan ya semoga itu bisa ngebantu lo mempertimbangkan lu kedepannya akan memilih berkarir di bidang data engineer atau data scientist. Oke. Gue nggak tahu kalau sekarang ada kabar bahwa data scientist itu udah masuk ke ranah saturated. Jadi banyak banget orang yang jadi data scientist, tapi data engineer tuh masih dikit. Makanya kalau lu mau cari peluang masuk ke data engineer, kalau lu misalnya mau tapi lebih suka analisis gitu daripada ngoding bikin arsitektur, lu masuk ke data scientist. Up to you. Itu terserah lu semua. Oke lah, sekian itu penjelasan gue, sharing gue terkait data engineer dan data scientist. Semoga ada ilmu yang bisa lo ambil, ada pengetahuan yang bisa lo dapat. Dan oke, thank you dan goodbye.